dengan gitu. Kalau lu nggak bakalan keren kalau lu nggak pergi ke situ, belum pergi ke situ biasanya gitu. Dan akhirnya milenial itu jadi tempat itu jadi sebagai tempat pemuja berhalanya dia gitu. Jadi 2A B lanjut. Milenial membeli properti. Halo Kopiers, apa kabar? Hari ini masih bersama gue, Albert, dan pastinya dengan Peter. Oke, Bro Pit. Kita masih lanjut konten yang kemarin nih, yang milenial membeli properti. Ya. Setelah gue pikir-pikir dan gue bukan pikir ya, jadi gue dapat masukan dari teman-teman milenial, kayak mereka belum sanggup bro untuk membeli properti. Iya. Gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Kalau lu nggak sanggup ya berarti lu harus tambahin lagi tuh effortnya biar beli properti. Gue juga tahu. Lu ngomong gitu kan, gue juga tahu itu mah. Iya. Jadi kalau menurut karena kan sekarang gini loh, kalau properti sekarang itu kalau kenapa nggak sanggup, karena buat mereka adalah ketinggian ya harganya di itu ya. Iyalah. Ya, jadi income-nya nggak sesuai dengan belum gaya hidupnya mereka. Ya makanya itu dia, kalau cara berpikirnya mereka itu ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat primer tuh. Berarti hunian. Pola pikirnya lagi dirubah dong berarti kalau. Oh iya, karena yang gue lihat tadinya sekunder atau tersier. Gini. Gue kasih tahu lo, milenial sekarang itu lebih memilih beli Air Jordan yang harga sekitar 7 jutaan daripada buat cicilan rumah. Lah itu investasi bro. Investasi apa? Sekarang gini, Air Jordan lu simpen berapa tahun kemudian itu harganya bisa naik bro. Air Jordan, sepatu yang kelas kayak gitu. LV segala. LV, jam, itu kan bisa jadi investasi bro zaman sekarang. Enggak, itu bukan alat investasi. Beda kali. Beda lah. Alat investasi itu emas, saham, properti gitu loh. Berarti gini, simpelnya gini aja. Kalau lu anggap Air Jordan itu investasi, semua orang pasti dagang Air Jordan. Semuanya pasti itu. Masuk ke dalam bursa saham IDX di Indonesia. Ya enggak lah, itu kan belum go public jatuhnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa dibilang bahwa. Ya tapi kan bisnis kayak. Ada gue kemarin lihat di. Enggak, maksud gue gini, intinya gini. Kalau maksud lu kenapa orang milenial sekarang itu nggak sanggup beli properti, karena mereka mindsetnya berbeda gitu loh. Kalau orang zaman dulu itu nabung untuk beli properti kan biasanya gitu kan. Simpan berbisnis, uangnya diinvestasikan ke properti. Kayak Warren Buffett itu main saham, hasilnya dibeliin properti loh. Donald Trump juga sama. Buka judi, habis itu dia beli properti. Lu tahu nggak sih McDonald itu sebenarnya bisnis properti? Belum. Sebenarnya mereka itu bisnis properti. Awalnya? Enggak, dia nggak tahu. Lu kalau nonton filmnya tuh, ya kan, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia itu bisnisnya sebenarnya properti bukan makanan. Kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Lu tahu McDonald pilih tempat spot areanya dia yang paling bagus rame. Kenapa? Kalaupun nggak rame pasti jadi rame. Artinya properti yang sekitarnya dia atau yang dia pakai itu nilainya jadi tinggi. Gitu. Karena dia. Sebenarnya dia bisnis properti itu. Oh, dia bisnis properti secara langsung. Iya makanya. Nah hubungannya sama kita yang sekarang, kita tuh kebalik. Milenial yang sekarang justru milenial sekarang makanya gue bilang kok lebih konsumtif, lebih mikirin yang namanya beli sepatu Air Jordan yang 7 jutaan itu adalah cicilan rumah loh sebenarnya bisa dia beli. Ya kan? Tapi kan cuma sekali dong. Ya makanya kalau maksud gua gitu, kalau misalnya dia bisa lebih bijaksana lagi daripada beli itu, ya kan dia bisa ibaratnya bisa sisihkan uang itu untuk masuk ke properti, beli properti. Sanggup nggak sih? Sebenarnya sanggup. Tergantung kitanya aja sih sebenarnya mau taruh di mana tuh kebutuhan itu loh. Beli properti atau beli rumah atau beli sepatu atau beli jaket atau beli apapun itu yang konsumtif sifatnya gitu. Jadi kalau menurut gua milenial sekarang itu lebih gaya hidupnya yang nggak jelas gitu loh. Nggak jelas. Jelas lah bro. Jelas. Dia bilang nggak jelas lah. Nggak jelas kalau menurut gua. Ntar kita dibombardir sama milenial bro. Jangan jelas. Udah gila loh. Justru kalau menurut gua gini, gua kenapa lihat itu gua dari sosmed juga karena gini.
sekarang kan properti itu kan sebenarnya kalau lu bilang tadi nggak sanggup lah beli properti, ya sebenarnya tergantung dari kita cara menghabiskan uang kita itu tadi. Kalau lu bilang gua nggak sampai gitu, habis itu lu nggak sampai, harusnya kan lu bisa mengakali itu ya, gimana caranya gue supaya bisa beli propertinya ya, misalnya lu pakai kredit lah, pakai KPR ya kan, begitu kan. Nah lu bisa minta sama orang tua misalnya gitu kan, buat bayarin DP ya kan, sisanya gue cicil. Karena gini loh, simpelnya gini ya, kalau gua nggak sanggup bayar DP-nya, mungkin mama gua sanggup atau bapak gua sanggup. Intinya gue sanggup apa? Bayar cicilannya. Misalnya cicilannya 5 jutaan, gaji gue 10 juta misalnya, atau income gue ya kurang lebih 10 juta lah. 7 lah. Atau oke, 7 ya kan? 7 lah. Oke, cicilannya gue bikin serendah mungkin 3 jutaan gitu kan. Dan gue akan lebih hemat gitu loh. Gue gaya hidupnya, misalnya gue masih tinggal sama orang tua gue, atau gue ya kan pasti kan gue tinggal sama orang tua gue kan, kalau gue belum punya tempat tinggal kan. Nah, orang tua gue bisa bayarin DP-nya atau gue ganti. Kalau misalnya kayak gitu hemat banget gue, berarti kalau misalnya milenial. Ini buat milenial yang mampu gitu loh. Maksudnya orang tuanya masih bisa mampu lah ibaratnya gitu kan. Ntar gue maksudnya kalau gue bilang kayak gitu, ntar gue nggak bisa ke kafe lagi tiap minggu. Apa tuh? Kalau misalnya gue nyicil udah pasti. Udah pasti tuh. Ya, makanya sekarang skala prioritas lu aja. Rumah itu lebih penting apa dari gaya hidup lu atau enggak? Gitu. Kalau buat orang yang, makanya gue bilang pergi ke Holy Wings itu atau pergi ke Palas. Jangan sebut merek lah. Gak apa-apa. Sebut merek janganlah. Janganlah. Ya, lu pergi clubbing lah. Pergi clubbing karena identik dengan gitu. Kalau lu nggak bakalan keren kalau lu nggak pergi ke situ, belum pergi ke situ biasanya gitu. Dan akhirnya milenial itu jadi tempat itu jadi sebagai tempat pemuja berhalanya dia gitu. Jadi seminggu sekali wajib untuk berdoa di sana, menyembah gitu kan. Kurang lebih ngangkat botol gitu kan. Daripada lu kumpulin uangnya untuk beli properti gitu sebenarnya. Jadi menurut gua seperti itu yang terjadi. Realitasnya sih seperti itu kalau menurut gua tahu sekali tuh. Gua aktif di Facebook, gua aktif di Instagram, gua lihat itu mayoritas ya orang-orang itu sebelum pandemik ya, itu wajib banget ya dia harus keluar ke tempat-tempat kayak gitu. Padahal kosnya cukup tinggi juga. Simpelnya lu kalau buka botol minimal 3 juta, 4 juta keluar lah ya, tergantung dari lu punya. Ya kalau itu seminggu sekali, bayangin seminggu sekali. Lu kumpulin itu bisa sebulan itu bisa 4 juta, 5 juta, kan? Paling minim lah ya. Ya kan bisa itu loh, lu bisa beli rumah dari situ. Karena gue udah pernah ngalamin, kayak gitu. Jadi curhat colongan nih lu ya. Iya, kan, cuman kan gue kan punya kemampuan gitu buat sebenarnya punya kemampuan, tapi tinggal balik lagi skala prioritasnya. Para milenial mau arah kemana? Iya. Prioritasnya di mana nih? Tadinya rumah jadi sekunder sama tersier, jadi sekarang jadi primer. Kebutuhannya jatuhnya. Dan gue tambahin lagi nih sekarang, gue ngomongin soal bukan properti, tapi sekarang millennials tuh lagi mindsetnya bukan hanya properti tapi ke saham, alias mereka banyak milenial sekarang udah aware sama saham, investasi. Itu benar, itu berarti orang milenial sekarang udah aware sama. Jadi dulu gue tuh kan nggak pernah lihat tuh milenial ngebahas soal saham, alat investasi, which is itu alat investasi kita tahu semua ya. Nah sekarang gue cukup aktif di TikTok, jadi gue lihat banyak sekali akun-akun TikTok yang ngebahas tentang investasi di saham khususnya, dan itu millennials. Iya. Dia malah kasih kita pelajaran justru gitu loh. Ya sekarang tuh millennials udah aware sama investasi justru, jangan salah. Gitu loh maksud gue. Jadi lo tetap pasti nggak mau. Kalau gua sih secara pribadi ya pasti gua akan invest lah, karena bukan di bidang milenial lagi. Tapi dari yang gua tangkap nih dari masukan dari ya junior gua lah ya di bawah, ya mereka seperti itu gitu loh. Jadi sekarang balik lagi ke Kopiers. Oke? Sekarang Kopiers balik lagi ke kalian untuk memilih dari pendapat kita berdua ini ada di mana. Tapi nggak ada salahnya sih kalau menurut gua secara pribadi, Bropit benar. Untuk masa depan kadang-kadang kita perlu berhemat ya untuk mikirin masa depan dan lebih enak hidup di masa depannya. Oke? Untuk saat ini konten milenial membeli properti itu kepada kalian semua, terserah mau pilih yang mana. Ya, benar nggak? Lo mau di mana nih? Di sisi mana? Di sisi gua sebagai gua mau invest, gua sebagai yang
hidup di zaman dulu untuk menabung dulu Purbakala. atau di si Bropit yang sekarang untuk kebutuhan perumahan atau investasi di bidang properti adalah menjadi suatu hal yang primer. Iya. Oke? Iya. Balik ke kalian semua, untuk kalian pikirkan dan untuk kalian kehidupan masa depan lebih baik. Oke? Sampai di sini dulu bincang-bincang hari ini. Oke? Bersama gua Albert di sini. Dan gue Peter. Dan pastinya gua minta kalian di channel ini support ya. Oke? See you.